Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-8, Pilihlah Kehidupan. Kamis 18 November, sebuah pertanyaan tentang penyembahan. Inti dari hubungan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel adalah penyembahan. Apa yang membuat mereka berbeda dari dunia di sekeliling mereka adalah hanya mereka sebagai sebuah bangsa yang sedang menyembah Allah yang benar sebagai lawan dari dewa-dewa dan dewi-dewi palsu dari dunia kekafiran, di mana memang bukan Allah yang sesungguhnya. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali Aku. Bacalah Ulangan 4 ayat 19, Ulangan 8 ayat 19, Ulangan 11 ayat 16, dan Ulangan 30 ayat 17. Apa amaran yang umum dalam setiap ayat-ayat ini? Mengapa amaran ini sangat penting bagi bangsa Israel? Beribu-ribu tahun yang lalu, sama seperti saat ini, umat Allah eksis dalam sebuah kebudayaan dan lingkungan yang dalam banyak kasus memancarkan standar dan tradisi serta konsep-konsep yang bertentangan dengan iman mereka. Itulah sebabnya umat Allah harus selalu berjaga-jaga. Kalau tidak, cara-cara dunia, berhala-berhala mereka, dan Allah-Allah mereka akan menjadi pusat penyembahan kita juga. Allah kita adalah Allah yang pencemburu, dan Dia sendiri sebagai pencipta dan penebus layak untuk menerima penyembahan kita. Dalam hal ini juga tidak ada jalan tengah. Apakah kita menyembah Tuhan yang membawa kehidupan, kebaikan, dan berkat, atau kita menyembah Allah lain yang menghasilkan kejahatan, kutuk, dan kematian? Bacalah Wahyu 13 ayat 1-5 dan fokuslah pada pertanyaan tentang bagaimana penyembahan itu sedang dinyatakan di sini. Kemudian bandingkanlah ayat-ayat itu dengan Wahyu 14 ayat 6-12. Apa yang sedang terjadi dalam kitab Wahyu yang merefleksikan amaran yang diberikan di dalam kitab Ulangan dan di keseluruhan Alkitab sebenarnya tentang penyembahan yang tidak benar? Walaupun berbeda dalam hal konteks, isunya tetaplah sama. Apakah orang menyembah Allah yang benar dan memiliki hidup, atau apakah mereka mengalah pada tekanan-tekanan, baik tekanan itu sangat jelas ataupun tidak kentara atau kedua-duanya, untuk mengalihkan kesetiaan mereka dari Dia dan menghadapi kematian? Pada akhirnya, jawaban tersebut terletak di dalam setiap hati dari tiap individu. Allah tidak memaksa bangsa Israel kuno untuk mengikuti Dia, dan Dia tidak ingin memaksa mereka. Seperti yang kita lihat dalam Wahyu 13, pemaksaan adalah apa yang akan diterapkan oleh si binatang dan patungnya. Allah sebaliknya bekerja dengan kasih. Bagaimana kita bisa yakin, walaupun secara tidak terang-terangan, bahwa kita tidak akan meninggalkan secara perlahan-lahan kesetiaan kita kepada Yesus karena Allah lain? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, di dalam situasi ketika Musa bersama-sama dengan bangsa Israel, ia kembali mengingatkan kepada bangsa ini bahwa mereka harus menyembah Allah yang benar. Jangan ada padamu Allah yang lain, merupakan salah satu bagian dari hukum Allah, karena Allah adalah Allah yang pencemburu. Dengan kata lain, Allah menginginkan bangsa ini untuk ditarik perhatian mereka hanya kepada Tuhan saja. Dengan kata lain, ini juga berbicara mengenai penyembahan, menyembah Allah yang benar di hari perhentian yang Allah telah sediakan. Kalau kita melihat kata berhala memiliki arti patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Tetapi saat ini kita berhadapan dengan berhala-berhala modern di sekitar kita. Segala sesuatu yang memalingkan pandangan ataupun fokus kita kepada Tuhan, itulah berhala. Dan sama seperti dengan bangsa Israel, Allah juga menginginkan respon kita, pilihan kita untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Dia, gantinya berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Seringkali pekerjaan, bisnis, hobi, popularitas, rumah, mobil, uang, dan semua yang kita miliki bisa saja menjadi berhala dalam kehidupan kita dan menjadikan itu sebagai penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini pelajaran kita mengingatkan kembali kepada kita semua untuk datang kepada Tuhan
dan menyembah Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang telah Ia tentukan, yakni hari yang ketujuh dari segala pekerjaan penciptaannya. Dan sampai di zaman bangsa Israel, bahkan di dalam perjanjian baru, bahkan sampai pada saat ini, perintah tersebut belumlah berubah. Allah menginginkan fokus kita hanya kepada Dia karena kita mengasihi Tuhan. Marilah kita membuat pilihan untuk menuruti akan perintah Tuhan, supaya kehidupan terus menjadi bagian kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat terus datang kepada Tuhan. Kami menyembah Tuhan di hari perbaktian yang Tuhan telah tentukan, di hari yang ketujuh. Dan kami akan terus menjadikan Tuhan yang terutama dan yang paling utama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.